Pernah nggak sih kalian lihat pohon yang gede banget, terus kepikiran, gimana caranya semua ini bisa tumbuh dari satu biji yang kecil banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar arsitektur rahasia di dalam tumbuhan. Kita akan lihat gimana sel-sel sederhana ini kerjasama buat ngebangun sesuatu yang luar biasa. Ini kan pertanyaan utamanya ya. Jawabannya itu ada di dalam cetak biru mikroskopis setiap tumbuhan, jaringannya. Jadi, yuk kita mulai dari paling awal, tepat di mana semua pertumbuhan itu berasal. Coba deh, bayangin sebuah lokasi konstruksi yang nggak pernah berhenti kerja, 24/7. Nah, itulah meristem. Ini adalah zona pertumbuhan abadi di tumbuhan, pabrik tempat semua sel baru dilahirkan. Anggap aja mereka ini sel puncaknya dunia tumbuhan. Jadi, apa sih sebenarnya jaringan meristem itu? Gampangnya gini, ini adalah tim sel-sel bayi yang tugas utamanya cuma satu, terus-menerus membelah diri. Mereka inilah sumber dari semua sel lain yang ada di tumbuhan. Kata kuncinya di sini adalah pembelahan tanpa henti. Dan buat meristem, lokasi itu segalanya. Lihat deh di diagram ini. Di ujung paling atas kita punya meristem apikal. Ini yang bikin tumbuhan jadi makin tinggi. Terus di bagian sampingnya ada meristem lateral yang bikin batangnya jadi lebih lebar. Dan yang unik, pada rumput-rumputan ada meristem intercolor yang bikin rumput bisa tumbuh lagi setelah kita potong. Masing-masing punya spesialisasi pertumbuhannya sendiri. Oke, jadi si meristem ini kan terus-terusan nih produksi sel baru. Tapi terus apa? Mereka nggak bisa dong selamanya jadi sel baru kan? Mereka harus dewasa dan ya dapat kerjaan. Nah, disinilah mereka mulai punya spesialisasi. Sel-sel yang udah dewasa ini kemudian ngebentuk apa yang kita sebut jaringan permanen. Sesuai namanya, peran mereka udah tetap. Mereka berhenti membelah diri dan mulai ngerjain tugas-tugas spesifik. Bisa buat melindungi, menopang, atau mengangkut sesuatu. Jaringan permanen ini punya dua kelompok besar. Ada yang sederhana, di mana semua selnya sama persis, dan ada yang kompleks, di mana ada berbagai jenis sel yang kerja bareng kayak satu tim. Kita bedah yang sederhana dulu ya. Anggap aja jaringan sederhana ini tuh kayak infrastruktur dasarnya tumbuhan. Mereka ini kulit pelindungnya, bahan pengisinya, sekaligus jadi kerangka internal yang bikin tumbuhan itu kuat. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Ini adalah kulit terluar tumbuhan yang seringnya dilapisin sama kutikula lilin biar nggak kehilangan banyak air. Dan lihat deh diagram di slide ini. Pori-pori kecil itu namanya stomata. Fungsinya kayak mulut-mulut mungil, bisa buka tutup buat pertukaran gas. Jadi tempat masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen. Oke, setelah lapisan pelindungnya, sekarang kita masuk lebih dalam lagi buat lihat jaringan yang nopang semuanya dari dalam. Ada 3 jenis utama dan masing-masing punya peran unik buat ngasih bentuk dan kekuatan. Nah, ini dia parenkim, si pekerja keras yang serba bisa. Anggap aja ini jaringan pengisi dasar yang ngisi semua ruang kosong di tumbuhan. Tugas utamanya? Menyimpan. Beberapa parenkim bahkan punya tugas khusus loh, kayak klorenkim yang penuh klorofil buat fotosintesis, atau airenkim yang punya kantung udara buat bantu tumbuhan air ngapung. Selanjutnya ada kolenkim. Pernah makan seledri? Rasanya renyah tapi bisa ditekukan. Nah, fleksibilitas itu datangnya dari kolenkim. Dinding selnya itu tebelnya nggak rata, jadi bisa ngasih topangan yang kuat tapi tetap elastis, terutama di bagian tumbuhan muda yang perlu gerak dan meliuk. Pertanyaan ini nih, yang bakal ngebawa kita ke jaringan penopang ketiga dan yang paling kuat. Tekstur unik di buah pir itu sebenarnya petunjuk tentang fungsi jaringan ini. Jawabannya adalah sklerenkim. Jaringan ini isinya sel-sel mati yang dindingnya super tebal dan diperkuat sama zat lignin, yang bikin jadi keras banget. Rasa krenyes-krenyes kayak pasir di buah pir, itu datang dari kelompok sel sklerenkim yang namanya sklerate atau sel batu. Tipe lainnya itu serat, yang bentuknya panjang dan kuat, sering banget dipakai buat bikin tali. Oke, kita rekap sebentar ya. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Parenkim, dindingnya tipis, fungsinya buat nyimpan. Kolenkim, dindingnya tebal tapi nggak rata, buat nopang secara fleksibel. Dan sklerenkim, dindingnya super tebal, buat kekuatan yang kaku. 3 jaringan, 3 fungsi yang beda banget. Sekarang, kita beralih ke jaringan kompleks. Kalau tadi jaringan sederhana itu ibarat bangunan dan kerangkanya, nah, jaringan kompleks ini adalah sistem perpipaan dan jalan tol supernya.
jaringan transportasi yang nganterin air, mineral, dan makanan ke seluruh penjuru tumbuhan. Ada dua sistem utama di sini. Bayangin, silem itu kayak pipa air, cuma satu arah, tugasnya bawa air dan mineral dari akar ke atas. Terus ada phloem, ini kayak layanan pesan antar makanan. Jalannya bisa dua arah, nganterin gula hasil fotosintesis dari daun kemanapun yang butuh. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Dan kalau kita lihat strukturnya, ini benar-benar ngejelasin fungsinya. Silem yang di sebelah kiri, itu kan isinya sebagian besar sel-sel mati yang bolong tengahnya, kayak trakeit dan pembuluh. Jadinya kayak sedotan kosong, sempurna banget buat ngalirin air. Sebaliknya, phloem di sebelah kanan itu terbuat dari sel-sel hidup, kayak pembuluh tapis dan sel pengiring yang aktif ngatur transportasi makanan. Nah, ini fakta yang keren banget. Tiap kali kalian lihat lingkaran di tunggul pohon, sebenarnya kalian itu lagi lihat lapisan-lapisan pertumbuhan silem dari tahun ke tahun. Satu lingkaran itu mewakili pertumbuhan silem selama satu musim. Keren kan? Jadi konsep ini nyambung ke sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh langsung. Tabel ini nyimpulin semuanya dengan jelas. Silem, selnya mati, dinding tebal berlignin, ngangkut air ke atas. Phloem, selnya hidup, dinding tipis dari selulosa, ngangkut makanan ke dua arah. Beda banget, tapi dua-duanya vital banget buat kelangsungan hidup si tumbuhan. Oke, jadi kita udah lihat semua bagiannya. Ada meristem, jaringan sederhana, dan jaringan kompleks. Sekarang ayo kita satuin semuanya dan lihat gimana mereka kerja bareng dalam harmoni yang sempurna buat ngebangun dan ngejaga kehidupan sebuah tumbuhan. Nah, ini dia cetak biru lengkapnya dalam 5 langkah. Semuanya dimulai dari meristem yang bikin sel-sel baru. Terus, sel-sel ini jadi dewasa dan terspesialisasi jadi jaringan permanen. Jaringan sederhana ngebangun strukturnya, sementara jaringan kompleks bikin sistem transportasinya. Dan hasilnya, sebuah organisme hidup yang berfungsi penuh. Dan jangan salah loh, ini tuh super rumit. Cuma dalam sehelai daun aja, ada lebih dari 10 jenis sel yang berbeda. Masing-masing punya tugasnya sendiri dan semuanya kerja bareng. Itu tingkat organisasi yang luar biasa banget di skala mikroskopis. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Pengetahuan ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang dunia loh. Tumbuhan itu bukan lagi cuma benda hijau yang diem. Mereka adalah kota metropolitan mikroskopis yang dinamis, sebuah simfoni sel yang kerja tanpa henti. Jadi, lain kali kalian lihat pohon, apa yang bakal kalian lihat?